back to my channel. Gimana nih kabarnya kalian semua hari ini? Balik lagi dengan aku Audrey, dan hari ini aku masih akan membahas tentang seputaran dunia psikologi. Dan hari ini aku mau bahas tentang what is psychology. Psikologi itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua kata, yaitu psyche dan logos. Jadi psyche itu artinya adalah jiwa dan logos itu artinya adalah ilmu. Jadi kalau misalnya dari dua suku kata ini nih, kita tuh bisa bilang bahwa psikologi itu adalah ilmu tentang jiwa. Kalau definisi psikologi sendiri menurut American Psychological Association atau APA atau APA gitu ya. Psychology is the scientific study of mental process and behavior. Studi ilmiah tentang proses-proses mental dan juga perilaku. Psikologi itu adalah the scientific study. Bukan yang kayak nowhere, out of nowhere, nggak tahu dari mana, tiba-tiba belum ada gitu ya. Itu enggak. Ada tahapnya dulu nih gitu. Misalnya mulai dari kayak kejadiannya dulu ada apa, di lapangan itu seperti apa, observasi dulu. Nah, baru nanti kalau udah diobservasi, terus muncul suatu pertanyaan, kok bisa ya kayak gini, kok bisa begitu, kok bisa begini. Nah, baru dari pertanyaan itu, kemudian dari apa yang kita temukan di lapangan, sama kita ditarik datanya, kita cari. Misalnya dengan kita mau nanya ke orang, kita nyari di buku, nyari teorinya, kemudian udah gitu juga bisa disebarkan kuesioner. Pokoknya kita berusaha untuk mengumpulkan data-data informasi selengkap mungkin yang berkaitan dengan fenomena-fenomena yang kita temukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Udah kita dapetin datanya, itu pasti ya butuh yang namanya proses, butuh yang namanya waktu, sama kita diolah. Itu nanti kita cocokkan, kita sesuaikan dengan teori-teori yang ada yang kita punya. Bener nggak sih kata teori begini, prakteknya gimana? Ada perhitungannya, ada caranya, ada tekniknya, ada temuan-temuannya. Nah, baru nanti udah keluar nih hasilnya, kita buat kesimpulannya apa. Lalu tadi juga ada yang namanya istilah mental proses. Nah, jadi proses mental itu adalah suatu proses yang berkaitan dengan diri kita, pikiran kita, dan itu tuh yang memang nggak kelihatan. Contohnya kayak orang lagi berpikir, nggak kelihatan kan kalau misalnya orang itu lagi berpikir atau enggak. Mungkin kadang kita bisa tahu kalau orang itu lagi mikir atau enggak dari mana? Dari gestur, dari bahasa tubuh. Misalnya kalau orang lagi mikir, mungkin garuk-garuk kepala, atau mungkin kayak gini, tapi ada kalanya yang namanya mental proses itu terjadi di dalam diri kita dan saat itu memang sedang terjadi, tapi nggak kelihatan. Nggak semuanya selalu muncul atau ditunjukkan melalui gestur kita. Contohnya, misalnya kayak sekarang nih ya, aku lagi bikin video. Nah, kalian kan yang ngelihatnya adalah diri aku nih yang lagi goyang-goyangin tangan, yang lagi ngomong gitu. Tapi kan kalian tidak bisa melihat proses apa yang ada di dalam pikiran aku, yang ada di dalam otak aku. Misalnya sekarang mungkin aku lagi berpikir apa ya kata-kata yang berikutnya aku harus katain. Yang berikutnya itu adalah behavior atau perilaku. Di psikologi itu kita mempelajari bukan cuma tentang proses mental aja, tapi juga di perilaku. Kenapa sih orang itu bisa berperilaku demikian? Apa sih yang membuat orang itu jadi seperti itu? Bagaimana ketika orang itu berinteraksi dengan lingkungannya dan kemudian menghasilkan suatu reaksi-reaksi atau respon-respon tertentu yang ditunjukkan melalui perilaku mereka. Kayak kalau kita ngelihat nih ya, anak kecil tantrum itu kayak misalnya tuh nangis gitu ya, guling-gulingan di mall, di tempat umum, ya bisa membuat orang tuanya nggak enak atau mungkin merasa malu gitu kan. Kadang kita tuh suka ngelihat kayak, ini anak kenapa ya kok bisa tantrum gitu kalau misalnya lagi ada di mall. Oh, ternyata karena nggak dibeliin mainan. Ada berbagai macam hal yang menimbulkan seseorang itu bisa berperilaku tertentu. Misalnya walaupun itu keluarga
itu pasti mereka sama semua kepribadiannya, trait-nya, sikap-sikapnya apa segala macam, itu ternyata enggak. Tiap orang itu punya karakternya yang berbeda, punya karakteristiknya masing-masing. Everybody is unique. Jadi itu tadi adalah pengertian dari psikologi. Jadi psikologi itu tuh bukan ilmu cenayang, tapi psikologi itu adalah studi ilmiah mengenai proses mental dan perilaku seseorang. Dan kalau misalnya belajar tentang psikologi, siapa sih bapak dari psikologi itu sendiri? Nah, bapak dari psikologi itu namanya adalah Wilhelm Wundt, karena dia yang pertama kali memperkenalkan psikologi, pertama kali membuat laboratorium psikologi di Leipzig, Jerman tahun 1879. Teori dari Wilhelm Wundt ini dikenal sebagai strukturalisme. Kenapa namanya strukturalisme? Karena beliau itu ingin tahu ada apa di balik yang namanya kesadaran seseorang atau the nature of consciousness itself. Nah, jadi itu tuh kayak manggil beberapa orang, kemudian dites untuk mereka mengeluarkan respon-respon mereka ketika mereka melihat sesuatu. Proses-proses mental yang ada di dalam diri ingin diperhitungkan, ingin mencoba untuk dilihat ada nggak sih korelasi hubungan gitu ya antara pemikiran seseorang dengan tindakan seseorang, secara spesifiknya tuh kayak gimana sih, relasinya tuh kayak gimana, kok ini bisa begini, kok ini bisa begitu. Nah, tapi karena itu membutuhkan waktu yang begitu lama dan dinilai kurang efektif, jadi akhirnya strukturalisme ini lama-lama tergantikan oleh teori-teori yang lain dari tokoh-tokoh yang lain. So itu guys yang aku bisa bagikan hari ini buat kalian. Jangan lupa buat di like, di subscribe juga. Kalian boleh share juga di media sosial yang kalian punya. Thank you guys for watching. Bye.